Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube-nya aku, Sifkiatin Official. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, aku ucapin welcome di YouTube-nya aku. Mudah-mudahan channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini aku akan sharing tips mudah untuk lulus ujian profesi advokat. Mungkin di sini ada yang memang lagi mempersiapkan untuk mengikuti ujian profesi advokat. Selain kita itu mempersiapkan dananya, mental, tapi kita juga harus memiliki beberapa strategi ya untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang akan kita hadapi dalam ujian profesi advokat. Tentu yang pertama adalah kamu harus mengisi seluruh identitas diri itu dengan benar dan lengkap. Karena ini yang paling pertama dan utama kamu lakukan ya. Jadi perhatikan ketika kamu sudah menerima lembar jawaban, kamu harus mengisi dengan benar terkait dengan nama, kemudian nomor ujian, tanggal ujian, sampai dengan tanda tangan. Ini jangan sampai ada yang terlewat. Karena panitia ujian kan nantinya akan menilai, itu kan melihat dari nama dan nomor ujianmu ini. Jadi yang pertama kali teman-teman harus perhatikan itu identitas diri harus diisi secara lengkap. Kemudian teman-teman, dalam ujian profesi advokat ini kan tidak ada pengurangan nilai ya. Jadi ketika kamu mengerjakan pilihan ganda, itu kan ada 120 soal yang nantinya akan teman-teman kerjakan dalam waktu 120 menit. Artinya satu soal itu kalian hanya diberi waktu 1 menit saja. Nah ini usahakan kalian itu mengisi seluruh jawaban ini. Jangan sampai ada yang kosong dan terlewat. Karena kan tidak ada pengurangan nilai. Jadi mau itu benar ataupun salah ya tetap diisi aja teman-teman. Barangkali jawaban yang teman-teman isi itu benar kan akan menambah nilai kalian. Tapi kalau salah pun tidak ada pengurangan gitu. Kemudian teman-teman dalam sesi kedua ini nantinya kalian akan disuruh membuat surat kuasa dan juga surat gugatan. Nah dalam soal isai ini kalian harus banyak berlatih juga ya, karena mungkin yang sudah terbiasa membuat surat kuasa dan surat gugatan itu kan biasanya membuatnya itu dengan cara diketik ya. Tapi kalau dalam ujian profesi advokat nantinya kamu tuh harus menulis tangan. Jadi yang belum terbiasa menulis surat kuasa dan surat gugatan itu harus banyak berlatih menulis. Karena kan cukup panjang ya teman-teman. Surat kuasa dan surat gugatan ini cukup panjang, bahkan tergantung dengan case-nya kan. Jadi kalian harus membiasakan diri untuk berlatih membuat surat kuasa dan surat gugatan. Dan juga teman-teman dalam surat gugatan ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Karena dalam surat gugatan ini kan nantinya kita akan diberikan case kan, kemudian kita bedah kasus itu dan kita menyimpulkan ya, kira-kira itu kasus tersebut itu masuk ke gugatan apa? Gugatan wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Nah ini kita harus bisa membedakan ketika membaca soal-soalnya, langsung otak kita itu harus bisa berpikir ya, kira-kira kasus tersebut itu masuk ke dalam gugatan wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Nah itu teman-teman harus banyak berlatih ya, dan dengan membedakan caranya gimana ketika kasus tersebut itu masuk ke wan prestasi ataupun masuk ke dalam perbuatan melawan hukum, itu harus teman-teman pelajari mulai dari sekarang. Dan juga kalian harus mengingat beberapa pasal, ini tentunya untuk yang pemula ya. Kalau memang udah terbiasa menjadi praktisi hukum, mungkin sudah hafal. Tapi untuk yang pemula, kalian harus mengingat beberapa pasal wan prestasi dan juga perbuatan melawan hukum. Karena nantinya ketika kita membuat surat gugatan itu kan tentu kita harus mencantumkan beberapa pasal yang dilanggar daripada kasus tersebut. Dan juga terkait dengan kewenangan pengadilan ya teman-teman, ini juga harus kalian perhatikan. Jangan sampai salah ya mencantumkan pengadilannya. Kalau misalkan kasus tersebut itu harus ditujukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara gitu misalkan, ya kalian jangan mencantumkan ataupun tujuannya itu ke Pengadilan Negeri Bandung gitu misalkan, ya itu akan salah fatal ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan kewenangan pengadilannya itu ya.
Nah, peserta ujian profesi advokat ini dinyatakan lulus itu nilainya paling rendah adalah 70 ya teman-teman. Jadi teman-teman itu benar-benar harus ya bisa mengira-ngira gitu ya, menjawab soal berapanya yang benar dan salah itu benar-benar harus dikira-kira karena bisa dinyatakan lulus itu nilainya minimal 70 ya teman-teman. Kemudian tips dari aku yang terakhir, kalian bisa bentuk kelompok belajar untuk ya memang sama-sama akan mengikuti ujian profesi advokat, ataupun kalian bisa sharing ke senior-senior kalian yang memang sudah lulus ujian profesi advokat. Kalian bisa tanya-tanya di situ, kira-kira pengalamannya itu gimana, soal-soal yang keluar itu gimana, bisa kalian gali ilmunya ya. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu tips mudah dari aku untuk lulus ujian profesi advokat. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung tulis di kolom komentar ataupun langsung DM ke Instagram aku @sistiatin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.